kita katanya Gibran sekolah di Singapura, ya kami akan ke sana. Gibran katanya sekolah di Aussie, ya kami akan ke sana. Gibran katanya mendapatkan ijazah kesarjanaan dari Inggris, ya kami akan insya Allah akan ke sana, kan begitu ya. Sudah kami planning. Nah mungkin itulah yang menakutkan ya, mengkhawatirkan kalau sampai Dr. Tifa dan RR itu wah rusuh. Harga ekonomi, harga sosial politiknya berapa besar yang mesti ditanggung gitu. Makanya kami kemarin jaga dengan kami keliling ke ini. Iya rusuh gitu loh. Kalau sampai kami masuk rusuh loh. Ternyata kan ada ya riset berbasis algoritma dan ini sahih ya, maksudnya valid ya. 93% masyarakat Indonesia itu percaya bahwa ijazah ini fake. Dan tinggal 7% aja, berarti 7% itu kita identifikasi ini termul ini kan. Jadi white ya, Jokowi's white paper, white, kemudian black itu Gibran's black paper, nanti ada Jokowi's dark. Oh, dark. Ini Dark final white. chapter. Final chapter nanti. Ini seru ini kayaknya ya. To the point aja. Halo Sobat Sindo, jumpa lagi di To The Point aja. Polemik ijazah Jokowi semakin memanas. Di satu sisi, ada yang yakin ijazah tersebut asli. Namun, di sisi lain, ada yang terjerat karena kasus hukum. To the point aja. Kita langsung saja berbincang dengan Dr. Tifauzia Tiasuma. Dr. Tifa, yang juga sudah menyandang status tersangka. Terima kasih telah hadir di To The Point aja. Makasih, Sama-sama Dok. Bang, makasih Iya. banyak atas undangannya yang sudah tertunda berkali-kali. Dok, dengan adanya status tersangka, apakah Dr. Tifa masih punya keyakinan seperti awal atau jangan-jangan sudah mulai menurun nih, sudah mulai melemah? Iya, ini kan saya itu dalam hidup itu ada sebuah adagium yang saya pegang, pantarei ai kauden mene. Artinya tuh hidup tuh jalan terus aja, mengalir, mengikuti apa yang terjadi. Jadi ya udah, jalanin aja. Jadi Jalanin saja. iya, karena sebenarnya kan yang diperjuangkan itu kan sebuah kebenaran ilmiah ya, melalui sebuah koridor perjalanan saya sebagai akademisi, sebagai ilmuwan gitu, untuk mengungkap pertanyaan yang sudah ada di masyarakat selama kurang lebih 11 tahun. Jadi naluri saya untuk melihat sebuah masalah atau pertanyaan itu kan yang muncul. Dan itu yang mengguidance saya kan. Nah kemudian tiba-tiba diintercept dengan laporan polisi, dianggap ini sebuah peristiwa hukum dan sebagainya ya. Ya untuk suatu perjalanan ilmiah ya buat saya nggak peduli gitu. Karena ini adalah sebuah risiko yang dihadapi oleh ilmuwan-ilmuwan sejak ribuan tahun yang lalu. Ya seperti Galilei di tahun 1600 pun juga mengalami hal yang sama. Ini sebuah risiko gitu. Cuma kan sekarang kita hidup di abad 21, bukan hidup di abad Galilei gitu ya. Karena banyak sekali orang yang memahami gitu kan. Banyak sekali orang yang juga memiliki sebuah pemahaman. Ini yang agak terlambat kan justru dari sisi APH sendiri dalam hal ini polisi gitu. Nah, mereka susah sekali diyakinkan bahwa ini adalah sebuah peristiwa penelitian ilmiah, bukan sebuah peristiwa hukum. Nah, apalagi untuk meyakinkan para pelapor ini kan gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita berproses saja, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencerdas untuk melihat peristiwa. Dan yang paling cepat cerdas itu masyarakat loh. Yang paling cepat cerdas untuk melihat bahwa ini adalah sebuah peristiwa ilmiah, ya kan? Tetapi kemudian karena diintercept dengan laporan dan kemudian masuk di dalam ranah hukum, ya ini kan ada sebuah ketidakbenaran tentang bagaimana mendudukkan peristiwa ini kan, gitu. Seperti itu. Jadi kan seharusnya kami bertiga itu kalau mau disidang, itu disidang di sebuah fakultas ilmiah. Sebuah seminar, sebuah diskusi, sebuah kolokium. Bukan disidangkan di pengadilan. Itu ranah yang sama sekali berbeda. Nanti kami di pengadilan bertemu dengan siapa? Kan seharusnya kami bertemu dengan sesama ilmuwan, sesama akademisi. Misalnya Mas Roy ketemu dengan sama-sama pakar telematika. Biarlah dia berdebat, berdiskusi dan sebagainya. Bang Rismon ketemu dengan sesama ahli digital forensik. Saya bertemu dengan sesama epidemiolog perilaku, neuroscience behavior, kan gitu seharusnya. Sehingga kita nanti bertemu menghasilkan sebuah kesepakatan ilmiah. Tetapi kalau di sidang, bayangkan saja kita ketemu dengan orang-orang yang sama sekali tidak memahami ilmu kami.
Iya, iya, iya. Itu yang Anda masih keyakinan Anda yang kemudian Dr. Tifa Roy Suryo dan Rismond tuliskan dalam buku white paper itu, Buku, ya. Jokowi white paper itu, bahwa itu adalah sebuah tulisan ilmiah. Betul, betul. Itu adalah pertanggungjawaban ilmiah kami. Semula ketika kami bersepakat untuk menuliskan, ya itu kan tanggung jawab ilmiah ya. Ya. Bagaimana kita menuliskan hasil penelitian kami dalam sebuah naskah literatur begitu. Pilihannya kan banyak. Apakah kita jurnalkan, apakah kita artikelkan, apakah kita bukukan. Nah, kami berpikir bahwa karena ini adalah kepentingan masyarakat, ini adalah kepentingan sejarah bangsa Indonesia, maka kami memilih untuk buku. Sebab dengan buku, maka ini nanti akan dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Kalau kami memilih jurnal, yang baca cuma orang-orang yang punya Terbatas. kepentingan untuk Ya. penelitian mereka, betul. bertumpuk jadi debu di apa namanya di perpustakaan digital atau apapun gitu kan. Jadi itu yang kemudian kami berpikir bahwa karena urgent, ini adalah sebuah persoalan yang sudah 11 tahun, maka kita bukukan supaya apa? Buku itu kan bisa ribuan tahun kan, buku bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun gitu. Biarlah buku itu berbicara tentang sebuah kebenaran yang kami temukan. Dan ada adiknya lagi sebenarnya. Dan yang diduga kuat oleh masyarakat banyak, oleh para pemerhati hukum juga ya. Ini yang bikin kami jadi tersangka mendadak gitu. Setelah 6 bulan kan kasusnya nge-freeze ya. Ini mau kemana sih gitu kan 6 bulan gitu ya. Tiba-tiba begitu Mas Roy mau melengkapi data-data penelitian kami untuk buku kedua kami, Gibran's Black Paper, tiba-tiba 2 hari kemudian status kami langsung naik jadi tersangka kan. Atau jangan-jangan ada temuan yang sangat signifikan sehingga Dr. Tifa dan kawan-kawan, Dr. Tifa Roy Suryo dan Rismond Sianipar kemudian langsung dinaikkan kalau dokter katakan tadi 2 hari. Iya, sebetulnya kan sederhana sekali sih melihatnya ya. Jadi pertama, kan kami memang sudah sampaikan ya bahwa untuk soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini udah selesai. Bagi kami udah finish. Karena dengan adanya buku white paper. iya, pekerjaan penelitian kami udah selesai. Simpulan ilmiah kami juga udah kami tuangkan dalam buku tersebut. Maka kami bergerak pada penelitian berikutnya. Yaitu yang juga menjadi pertanyaan banyak orang dan membutuhkan jawaban. Yaitu tentang riwayat pendidikan Gibran. Nah, kami terdorong ya, tergerak hati kami untuk menyumbangkan jawaban atas riwayat pendidikan Gibran yang penuh dengan hal-hal yang janggal dan sebagainya gitu kan. Nah, alhamdulillah sebetulnya sejak awal November ya, itu udah selesai. Data-data sudah kami dapatkan mulai dari Gibran SD, SMP, quote and quote SMA gitu kan. Yang paling misterius itu kan soal SMA, kemudian pasca SMA-nya dan sebagainya yang penuh dengan kejanggalan-kejanggalan dalam data-data yang disampaikan baik oleh Mendikdasmen, kemudian juga yang Kementerian Sekretaris Negara, kemudian KPU, kemudian juga Andri, kemudian juga websitenya dari Wali Kota Solo gitu kan. Itu kan semua serba janggal, termasuk di riwayat Gibran sendiri pada saat mencalonkan diri sebagai wali kota maupun mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dan itu sangat butuh jawaban kan. Makanya kami tergerak untuk itu dan sudah selesai, tinggal sedikit aja tentang saksi-saksi, tentang bukti fisik ya, termasuk kampusnya dan sebagainya, itu yang memang sudah kami rencanakan. Kebetulan Mas Roy yang bisa ke OSI ya, beliau yang ke OSI. Nah, rencananya bulan Desember kami bertiga mau ke Singapura. Dan kalau memang katakanlah kita nabung-nabung dari mana-mana terus kita dapat duit, kita mau ke UK untuk ke Bradford University, rencananya seperti itu. Nah, jadi ke tempat-tempat yang dimana disebutkan diklaim, Gibran bersekolah. Iya, diklaim gitu loh. Karena kan ini peneliti. Pertanggungjawaban kami itu besar sekali ya kalau jangan sampai kami keliru kan. Jadi memang kami, katanya Gibran sekolah di Singapura ya kami akan ke sana. Gibran katanya sekolah di OSI ya kami akan ke sana. Gibran katanya mendapatkan ijazah kesarjanaan dari Inggris ya kami akan insya Allah akan ke sana kan begitu ya. Sudah kami planning. Nah, mungkin itulah yang menakutkan ya, mengkhawatirkan gitu kan. Seperti itu. Maka kan muncul begitu kami jadi tersangka di tanggal 7 November 2025, kami diperiksa sebagai tersangka di 13 November 2025, kemudian kami wajib lapor, langsung muncul pencekalan. Pertama pencekalan 20 hari, lalu kemudian 6 bulan. Iya. Kelihatan sekali kan. Jadi memang itu ya, rangkaian untuk menghadang penelitian selanjutnya. sepertinya kan kita lihat aja ya, kalau dari sisi itu kan
nggak usah harus ditelah yang sangat mendalam, udah ketahuan kan. Jadi pertanyaannya sebenarnya kan kalau ujung dari apa upaya dari RRT ya? Ya. RRT. RRT ini kan sebuah buku temuan dari pertanyaan besar di masyarakat. Iya. Sebenarnya nggak perlu ditakutkan dong ya? Iyalah. Kan nggak akan ada follow up misalnya mau melaporkan itu ke MK, ke DPR kan nggak kan? Itu kan kalaupun dikerjakan biar orang lain yang mengerjakan. Nah, itu pertanyaan intinya Iya gitu kan? Kami setia sebagai akademisi, peneliti yang fokus untuk Iya. memberikan jawaban kepada pertanyaan publik Betul. secara ilmiah gitu kan? Tugas kami kan di situ, Iya. ranah kami gitu Betul. kan. Nanti adapun ini menjadi sebuah bukti atau mau diteruskan oleh para pihak yang lain Iya. yang terserah mereka mau apakan gitu kan bukti ini ya Iya. silakan. Artinya memang tidak ada intensi atau keinginan dari RRT ini untuk seperti di Jokowi White Paper akan mendelegitimasi pemerintahan Kekuasaan. Jokowi atau yang sekarang yang mau terbit yang Black Paper gitu. Sama sekali. Jadi memang ya ini kebetulan tiga orang ini kan para peneliti semua ya. Betul. Peneliti semua dan kami dulu pernah bekerja di lembaga-lembaga pemerintah dan kemudian kami sekarang bekerja di lembaga independen gitu ya. Ya memang kami menunaikan tugas katakanlah amanah Allah itu sebagai peneliti. Ya, Itu adalah menjawab pertanyaan kan gitu. Ya. Begitu pertanyaan terjawab ya sudah selesai. Ya. Apakah kemudian jawaban pertanyaan kami terus dalam bentuk buku itu mau dibawa kemana, dibawa ke impeachment Gibran, Itu dibawa urusan orang di lain. luar urusan RRT ya? Iya, Ya, Dok? iya. Oke. Urusan orang lain kan. Iya. Ya, kita estafet dong, masa tugas RRT semua gitu. Jadi ketakutannya berlebihan ya dok ya? Menurut saya berlebihan dan Oke. ini loh ya, jadi saya udah jauh-jauh hari, sekitar 5-4 bulan yang lalu saya disampaikan. Kalau sampai kami ini diapa-apakan, Ya. percayalah nanti akan muncul 100 Tifa berikutnya, 1000 Rismon berikutnya, Ya. 2000 Roy berikutnya. Ini sekarang bermunculan loh. Betul. Ya, nah di beberapa media kan sudah keluar nih penerus kami nih. Ya, Mulai dari anak muda usia 21 tahun sampai ada juga pengacara, sampai ada juga para ilmuwan. Bahkan Ya. kemarin ketika kami diperiksa tanggal 13 November bermunculan guru besar dari Datang semua. seantero negara. Hmm. Iya. Oke. Dari USU datang, dari UGM datang, dari UNER datang. Itu kan Ya. tinggal tunggu waktu aja mereka nanti akan speak up. Jadi sepenting apa dukungan publik terhadap upaya yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan? Apakah terlalu pengaruh? Misalnya gini, setelah ditetapkan tersangka dukungan publik menurun gitu. Misalnya dari 70 menjadi 40 gitu. Itu pengaruh nggak terhadap niatnya Dr. Tifa sampai nanti ada buku lagi yang terakhir yang katanya ada 3 ya? Iya, biasanya kan lagi tren. Ada 3, jadi Iya. white ya, Jokowi's white paper, White white, papers, kemudian black itu Oke. Gibran's black paper, nanti Oke. ada Jokowi's dark. Oh, Dark. Ini Dark final white. chapter. Final chapter Oh, nanti. ini seru ini kayaknya ya. Iya. Cuma Oke. yang jadi pertanyaan nih Mas Pung ya. Kalau sudah dicekal, tadi 20 hari Iya. kemudian diperpanjang Iya. jadi 6 Iya. bulan. Bagaimana menuntaskan Gibran Black Paper ini? Kami sudah ada penerus-penerusnya loh. Oh, Jadi oke. along the way ya. Oke. Jadi ya selama perjuangan kami ini gitu Iya. ya. Itu ada diaspora dari 25 negara, 5 benua sudah Sudah. menghimpun diri. Menyediakan diri Iya, untuk membantu forum- secara sukarela. Iya, forum diaspora Oke. Indonesia ada di 25 negara. Mereka ini akan jadi penerus kami. Oke. Yang kami butuhkan data di Australia akan mereka teruskan pencariannya. Oke. Yang di Singapura begitu juga dengan di Inggris. Jadi kami no worries. Artinya percuma aja mau ngapain kami gitu. Iya. Artinya Apalagi- buku itu tetap akan terbit ya? Iya, dalam dunia virtual seperti ini itu siapa yang bisa menghentikan langkah? Nggak bisa. Betul. Nggak ada yang bisa menghentikan langkah, apalagi kita sekarang hidup di dalam 2 dunia ya. Iya. Physical ini kan kita mau segera tinggalkan karena dunia kita ini kan sudah dunia pikiran, Iya. ya kan? Iya. Dengan dibantu segala macam. Idea ya. Iya, Value dunia dan idea. iya, kita sudah menuangkan semuanya dalam dunia pikiran, which is Iya. itu kemudian menjadi digital kan gitu. Jadi nggak ada orang yang bisa dibungkam dengan penjara dan sebagainya, nggak bisa. Ya, sebenarnya sudah terjadi ya dok ya, ketika Bambang Tri menulis Betul. buku, kemudian diadili dan Ya, dipenjara. ya.
mereka mungkin menduga tidak akan ada yang lagi yang berani melakukan hal yang sama. Iya. Ternyata malah tidak ya. Loh iya kan, 1 Bambang Tri muncul 3 RRT. Makanya, Ya kan, satu ini kan jadi 3. eksponensial loh. Oke. 13 aja 12 dan sebagainya terus. Nanti akan jadi ribuan orang yang akan berbicara dengan konten yang trustable, Oke. akurat, valid. Oke. Ya kan mau dipenjarain, mau penuh gitu. Nanti Iya. kita bikin seminar di Pondok Bambu, ntar saya kan. Isinya semua adalah ilmuwan yang Iya. bicara, ini kan konyol sekali gitu. Nah, saran Dokter Tifa terhadap yang merasa terancam, apa yang mestinya dilakukan? Kalau begini kan orang pasti menebak ya ini gaya lama kriminalisasi terus gitu. Ya. Itu mestinya mereka menghimpun para peneliti juga ya. Ya malah kalau saya jawab dengan sebuah hal yang terbalik gitu. Sebenarnya siapa sih yang paling takut di penjara ini? Nah, gitu ya. Orang yang membuka kebenaran atau orang yang Terancam. orang yang Terancam kebohongannya kebohongannya terbongkar kan gitu. Iya. Seperti itu ya. Ya karena memang masih punya kuasa ya dia bisa melakukan Oke. segala sesuatu dengan kekuasaannya. Tapi mau sampai kapan sih? Oke. Ya kan kekuasaan itu kan kita lihat Ada batasnya. Iya, mau sehebat apa Hitler, ya kan? Mau sehebat apa Mussolini, mau sehebat apa Akan berakhir juga ya? Masya Allah, iya kan? Iya. Masa itu tidak dibaca? Ferdinand Marcos waktu itu segimana? Iya. 28 tahun ya. Kuatnya di Filipina. Iya, nggak usah jauh-jauh lah presiden kedua kita Iya. segimana kan ya tumbang juga gitu loh. Iya. Kekuasaan tuh nggak akan ada yang permanen. Tapi Nah, kalau ngomong-ngomong, tidak ada ujungnya, Iya. kekuasaan tidak ada permanen, jadi apa sebenarnya tujuan dari RRT untuk menerbitkan rencananya 3 seri Iya. buku ini? Ini persoalan sejarah, oke. persoalan legacy. Oke. Bangsa kita mau kita biarkan selalu dikotori dengan sejarah-sejarah hitam, dengan jejak-jejak yang penuh dengan kepalsuan, kebohongan, untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, Oke. atau kita mau membersihkan segala kekotoran ini dan menyajikan sejarah yang putih, sehingga bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi pegangan bagi anak cucu kita yang akan mewarisi Indonesia ke depan. Nah, pertanyaan yang sederhana aja. Kalau ini tidak segera ditetapkan, katanya kita tidak segera menetapkan ini sebagai sebuah hal bahwa memang ada ijazah atau ada dokumen yang tidak otentik yang digunakan oleh seorang presiden di masa lalu, nanti ini loh ya, nanti kita bisa jadi nanti presiden ke-20 pakai ijazah palsu. Iya. Presiden ke-105 pakai ijazah palsu. Apakah kita mau seperti itu? Iya, iya. Nah, inilah momentum yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala menurut saya. Kebetulan aja kita wasilahnya aja 3 orang Badung ini kan gitu ya. Kebetulan aja Iya, gitu iya. loh. Jadi ya udah karena kami lihat itu, kami hikmati ini sebagai kami sebagai alatnya ya sudah kita jalan. Tapi kemarin sepertinya kita melihat ada nuansa untuk menjawab pertanyaan publik dilakukan dengan mereka tampil di forum internasional ya, dengan bahasa Inggris yang lebih iya. baik gitu. Berarti kan Iya. anggapan bahwa kita ijazahnya normal-normal saja kok karena bahasa Inggrisnya bagus gitu. Kira-kira gimana? Ya itu kan. Jadi banyak hal-hal yang Iya. bersifat ini ya, namanya logical fallacy ya itu Ah, ya. iya, namanya. logical Itu kan fallacy. logical fallacy. Iya. Jadi mensinkronkan sesuatu yang dianggap itu sebagai sebuah legitimasi terhadap Ya. apa yang disebut sebagai intelektualitas maupun Oke. tingkat kognitif tertentu gitu ya dengan bahasa Inggris gitu. Yang kita tahu Presiden Soeharto itu yang seperti apa orangnya, sehebat apa orangnya. 32 tahun beliau nggak pernah berbahasa Inggris di forum manapun. Tapi kita melihat kehebatannya, kecerdasannya. Nggak perlu harus dengan tampilan seakan-akan bisa berbahasa Inggris. Apa artinya satu kali berbahasa Inggris di pidato sekitar 3-5 menit, tapi 10 tahun kita nggak pernah lihat orang itu berbahasa Inggris dengan baik, kecuali we walk the talk. Kenapa nggak dimulai dari tahun 2014? Kenapa harus sekarang? Kenapa harus hanya sekarang gitu, ketika yang bersangkutan tidak menjabat lagi gitu? Iya. Artinya dan itu tidak kemudian menjadi jawaban bahwa dengan berbahasa Inggris yang kali ini sekarang baik akhirnya. Kursus bahasa Inggris 10 tahunnya berhasil sehingga di tahun ke-11 bisa berbahasa Inggris dengan baik. Itu kemudian artinya bahwa ijazah udah selesai kan? Enggak, ini dua hal yang berbeda. Jadi jangan membuat masyarakat menjadi bodoh dengan tampilan-tampilan pencitraan-pencitraan yang menurut saya sangat tidak signifikan. Tidak signifikan ya? Iya, kalau saya lebih bukan, karena kita semua udah tahu lah, masyarakat Indonesia udah sangat cerdas ya. Iya. Kita tahu lah, yang lebih buat saya itu kontennya.
Beliau bilang apa sih di Singapura? Bilang tentang bahwa peradaban itu nanti akan humanoid, nanti gini-gini. Saya cuma begini, ngerti nggak apa yang disampaikan itu. gitu. Kan Iya. lebih itu ya Iya. gitu. Lebih ke situ sebetulnya. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat Indonesia ini sekarang jauh lebih cerdas dibanding 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Jadi apapun yang dilakukan oleh bapak dan anak ini kebetulan di forum internasional itu sebenarnya tidak membuktikan apa-apa ya. Yang laku, yang percaya itu Iya. cuma termul. Dan itu ternyata kan ada ya Iya. riset berbasis algoritma dan ini sahih ya, maksudnya valid ya. 93% masyarakat Indonesia itu percaya bahwa ijazah ini fake. Oke. Dan tinggal 7% aja. Berarti 7% itu kita identifikasi ini termul-termul ini Iya, kan iya, gitu. iya, iya. Yang masih percaya dengan segala macam seperti tampilan-tampilan pencitraan seperti itu, tinggal 7%. Oke. Hanya tinggal 7%. Tinggal 7%. Dan itu penelitian yang valid ya. Penelitian valid berbasis algoritmik. Tak ada intervensi manusia sama sekali. Benar-benar mesin bekerja untuk meng-capture apa sesungguhnya yang terjadi. Artinya kalau kita bicara dari sisi neuroscience behavior gitu ya, Iya. epidemiologi perilaku, itu menunjukkan bahwa tingkat kognitif, tingkat intelektualitas masyarakat itu dengan dunia digital ini itu meningkat luar biasa dalam 5 tahun sampai 10 tahun terakhir. Berarti kalau tinggal 7%, kabarnya ada upaya mediasi nggak nih, Dok? Oh, ternyata kan iya ya, dan bukan dari kami toh. Iya. Karena paham tinggal 7%, kalau di persidangan, waduh, malu juga kita Iya. gitu Oh, nanti. iya, dan- Gitu. Gimana, Dok? Jadi kan ini trikinya kan sebetulnya sudah dari sejak awal Oke, ya. Jadi tanggal 30 kan kita tahunya ada laporan polisi tanggal 30 April 2025 Ya. oleh mantan presiden Bapak Joko Widodo. Tapi sebelumnya 5 hari sebelumnya tanggal 25 April dan sebelumnya itu ada 4 orang termul yang melaporkan kami kan itu. Ya, oke. Yang Ya kan? tidak terkait sebenarnya dengan ijazah ini. Iya, Ya. jadi itu kan ikutan Oke. gitu ya. Jadi pasalnya ITE Iya, segala iya. macam seperti itu. Bahkan nggak cuma 4, ada 6, yang 2 drop gitu ya. Tinggal 4, jalanlah 5 ini digabunglah ke Polda Metro Jaya menjadi 1 kan Iya. gitu. Jadi ini kan kita sudah lihat trikinya nih. Oke. Para penasihat hukum kami sudah mengkalkulasi bahwa nanti laporan yang tanggal 30 April ini satu ketika akan drop. Oh, oke. Nah, drop seakan-akan masyarakat kan karena taunya ini adalah peristiwa hukum satu tunggal, ya kan? Drop nih gitu. Nggak taunya yang 4 jalan terus. Oke. Yang pasal besar-besar ini, pasal ITE ini yang di atas 5 tahun 27, 28. ancamannya. 5 Iya. tahun, 8 tahun, 9 Iya, tahun, 10 12 Iya, tahun oke. gitu. Saya daftar PSD aja nih kalau sampai Iya. Ya, nauzubillah min zalik. Tapi karena gini, kalau ini sama sekali ya, saya udah konsultasi dengan para pakar pidana, para pakar hukum. Ini tuh nggak relevan untuk diajukan ke menjadi sebuah peristiwa hukum. Ya. Jadi ini Polda ngapain gitu loh. Karena yang 4 ini bukan orang-orang yang disebut oleh RRT Ya. terkait dengan ijazah tersebut. Iya, siapa Tidak ada mereka, kaitannya. legal Atau standing. jangan-jangan Dr. Tifa juga atau Mas Ray atau Bang Rismon kenal dengan mereka. Nggak kenal sama sekali, tidak pernah muncul juga orangnya. Legal standing untuk melaporkan kami juga nggak ada. Apakah mereka mengalami kerugian? Apakah itu dokumen-dokumen mereka? Ya kan? Itu sama sekali nggak ada hubungannya. Terus kemudian kalau dari sisi laporan, ini kan sudah jiper juga kan? Ya. Pak pertama yang Pak berbeda. pertama. Iya kan? Kan Iya. sudah jiper. Saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa, kan gitu. Iya. Ya kan? Loh, kalau gitu ya jangan kami yang dipanggil ke Polda dong. Peristiwa dong yang diperiksa. Katanya tidak melaporkan orang, padahal ini delik aduan, fitnah, pencemaran nama baik. Artinya kan objek yang dilaporkan orang kan. Orang. Tapi beliau mengatakan yang dilaporkan, yang saya laporkan bukan orang, peristiwa. Ya kalau gitu surat panggilan sebagai tersangka ditujukan kepada peristiwa dong, bukan saya dan lain-lain kan gitu Iya. ya. Jadi ini logika kok dibiarkan terbang. Ini kita yang tidak bisa menerima tuh itu. Oke. Mungkin yang dilupakan adalah ternyata era yang dulu yang sangat memanjakan kelompok ini itu sudah nggak ada lagi. Ya sudah tidak relevan. Sudah tidak relevan dengan opini publik yang berlaku. Betul. Jadi yang saya ini ya, saya Iya. tuh ini intuisi seorang yang terbiasa melihat Oke. hal-hal yang gini. Jadi ini adalah sebuah bargain gitu ya. Udah biarin aja biar senang gitu kan. Ya. Oke. Kami ditersangkakan Ya.
Ya siapa tahu nanti ada sidang gitu kan. Terus nanti di sana ada abolisi kan jadi begitu iya, nanti. iya. Saya cuma ya sayangkan aduh betapa banyak biaya APBN yang mesti keluar gitu loh. Iya. Untuk membuat drama ini gitu loh. Ya sudahlah kita selesaikanlah di sini. Di sidang ilmiah bukan di sidang pengadilan. Karena nanti itu kan harga ekonominya mulai dari yang ini udah ada beberapa aktivis yang sudah sampaikan. Katakanlah kalau sampai Dr. Tifa dan RR itu wah rusuh. Oke. Harga ekonomi, harga sosial politiknya berapa besar yang mesti ditanggung gitu. Iya. Makanya kami kemarin jaga dengan kami keliling ke ini. Iya rusuh gitu loh. Kalau sampai kami masuk rusuh loh. Iya. Nah Presiden Prabowo kan kita jaga banget. Betul. Jangan sampai terjadi kerusuhan seperti tanggal 25 Agustus, 28 Agustus kemarin. Iya. Tapi ini kalau sampai terjadi rusuh loh. Iya, iya. Oke. Rusuh artinya masih kompak dong sebenarnya. Rakyat. RRT Oh itu. kompak. Solid ya? Kalau rakyat dukungan sangat solid. iya. Kalau RRT ini Gimana yang ini? sering jadi pertanyaan. Saya saja sebagai seorang produser, sebagai seorang jurnalis, setiap melihat visual pemeriksaan di Polda, selalu yang muncul itu adalah RR. RR. T-nya Roy dan Rismond. Oh, T-nya oke. nggak Ada kelihatan. di situ, cuma Atau lagi- jangan-jangan diperiksanya bertiga terus T-nya hilang gitu. Kan di Polda. Iya. Itu kan biasa kita kan tikum kita kan di kantin itu ya. Iya. Langsung itu saya lagi makan soto Lamongan di situ Oh, ketinggalan. oke. Mereka udah duluan bukan. Jadi ini bercandanya. Jadi artinya masih kompak. Oh kompak kita kompak sekali, solid ya. Jadi kan kita dipertemukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa di tanggal 15 April 2025 oleh sebuah ya buat saya adalah misi yang mulia gitu ya, Ya. misi yang suci gitu ya, perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Hanya yang memang sebetulnya yang terjadi itu kan kami itu sejak 5 bulan yang lalu kan tidak di tangan PH yang sama. Tim kuasa hukum yang sama. Oke. Jadi kami Ya, beda. itu gitu kan ya. sempat beredar juga di Ya. publik Ya. ya, teman-teman media, kemudian Ya. media memberitakan diketahui publik. Ya. PH-nya sudah berbeda gitu. Iya, kuasa hukum sejak 5 bulan yang lalu memang tidak di dalam satu naungan tim yang sama. Jadi semula karena ketika peristiwa ini kan ya sama-sama kita belum pernah alami kan. Oke deh ada tim kuasa hukum yang berinisiatif untuk membentuk sebuah tim. Ya sudah kita menjadi kliennya mereka. Tapi dalam evaluasi setelah 2 bulan ya kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan itu saya melihat bahwa saya lebih baik membentuk tim kuasa hukum sendiri. Oke. Udah agak kenal gitu loh, Ya, udah ya, agak kenal dan sebetulnya antara klien dengan kuasa hukum itu kan lebih Harus- daripada kecerdasan. Kan saya yakin mereka cerdas-cerdas. Chemistry-nya ya, yang penting. komunikasi yang terjalin, kami bisa saling berdiskusi dengan Ya, enak. Itu kan butuh Ya. orang-orang yang memang dipilih oleh klien kan, bukan Ya. dipilihkan oleh seseorang untuk kami gitu. Ya, ya. Dan itu kan tidak bisa dipaksa ya. Jadi Oke. nah karena itu maka sejak 5 bulan yang lalu saya punya tim kuasa hukum sendiri. Terdiri atas 34 dari PH yang ada gitu kan seperti itu. Nah, tetapi dalam perjalanannya di tim kuasa hukum yang kami sebut sebagai tim pembela penegak keadilan, tim PPK, RR-nya ikut juga. Oke. Karena kami, Oke. aduh ini kita nggak bisa. Terus saya bilang loh, kalau di tim kuasa hukum yang pertama kan statusnya saya yang diberhentikan sebagai klien, walaupun itu adalah peristiwa pertama kali sepanjang sejarah hukum nih ada klien yang diberhentikan sama kuasa hukum, yang ada kan klien yang memberhentikan Oke. kuasa hukum. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu nggak usah kita perpanjang. Nah artinya kan saya nggak bisa ke sana, saya bilang gitu. Jadi pilihannya gimana? Ya udah kita gabung. Jadi Oke. tim pembela penegak keadilan yang terdiri atas 34 pengacara, koordinatornya ada Bapak Abdullah Al-Katiri, itu membawahi kami. Jadi kami tetap ada gitu. Ya. Gak ada masalah, itu kan soal komunikasi publik saja. Hanya komunikasi Sekarang, aja ya. setelah Dia mencari chemistry lah ya sebenarnya. iya, ya, Dok, ya. gitu. Jadi RRT nggak ini. Nah, sekarang apalagi setelah kami naik status jadi tersangka kan ada review dong, gitu loh. Iya, iya. Artinya ini dulu kami jadi saksi, kemudian naik 11 Juli jadi terlapor, Iya. 7 November jadi tersangka. Masa kita nggak review Iya, sih, iya, gitu iya, kan? iya, iya. Ini sekarang kan babak baru nih tersangka, Betul. lalu kemudian segala macam Antisipasi ke depan. Iya, antisipasi ke depan. dan Persidangan sebagainya. nanti kalau Ya. memang sampai di sana. Berarti Ya. itu positifnya berarti akan banyak yang membela kan? Betul, Ya, jadi itu udah aja. berdatangan ya, jadi udah berdatangan dan kami sudah membangun ini ada sebuah ini tim PH yang nanti akan katakanlah kita siapkan untuk bertarung di sidang gitu kan, seperti itu. Jadi ada 3 kuasa hukum yang menjadi koordinator dari tim RRT yang sudah kami siapkan itu Pak Dr. Muhammad Taufik
dari Ya. Solo ini yang jadi koordinator dengan Oke. duet dengan Pak Jahmada Girsang. Ya, ini nanti Oke. yang akan duet nih Ya. mengawal. Jadi di bawahnya itu sudah ada para kuasa hukum yang ya kami akan seleksi secara chemistry ya. Kalau Iya. iya kan rekam jejak, jam Betul. terbang dan sebagainya tentu saja kami perlu seleksi. Tapi lebih dari itu kan kami butuh chemistry yang baik ya. Iya. Butuh chemistry yang baik, butuh komunikasi yang baik, butuh kita kayak bicara itu tanpa harus ngomong gitu loh. Iya. Iya. Bahasa tubuh kita udah ngerti Sudah kan paham. itu. Iya, Iya, betul. Ya kan kalau kita Apalagi dalam persidangan kan kita tanpa harus berbisik-bisik Iya. gitu ya, gestur saja Iya. seharusnya kuasa hukum itu sudah paham apa yang Iya, ingin disampaikan. kan itu kan kita coba simulasikan dalam imajinasi kita kan, Iya. misalnya gitu nggak ya udah itu saya ngomong begini bukan untuk diaminin gitu ya, tapi kan kita perlu simulasi. Iya, betul. Namanya peneliti ya, jadi saya duduk di sini, PH kan duduk di sini. Oke. Ya kalau nggak ada bahasa kalbu kan susah Iya, nih. iya, betul. nggak nyambung. Iya, nah makanya ini sejak sekarang kami bangun chemistry kami dengan para Untuk kuasa hukum. antisipasi. Iya, yang sudah kami kenal membersamai kami selama 6 bulan gitu. Berarti selama ini kemarin yang mendampingi tim yang ini ya, yang Tim yang pembela penegak keadilan. Ya, ini sudah dari kemarin di Polda ya. Iya, yang sudah dari sejak Oke. 3 kali, 4 kali ya kemarin Iya, dengan 4 kali. tersangka. Iya, itu Oke. gitu. Nah, Jadi ada sudah. beberapa orang di tim kuasa hukum ini yang dikait-kaitkan dengan HTI. Oh, ya. Bahkan akhirnya RRT pun dikaitkan dengan HTI iya, katanya. distigmakan. Ya, itu dia. Distigmakan. Bagaimana sebenarnya hubungan dengan itu sebenarnya? Ya Dr. Tifa? sebenarnya kalau dari RRT sendiri kan kami juga polar ya. Artinya kalau kita bicara dari sisi keimanan juga kan kami bermacam-macam dari Iya. sisi latar belakang religi kan Iya. gitu. Nah, dan ini kan bukan sebuah peristiwa radikal-radikal atau merujuk kepada sebuah preferensi kelompok tertentu. Enggak, ini Iya. peristiwa nasional, peristiwa besar, peristiwa sejarah yang nggak ada Ilmiah. duanya 80 tahun kan Iya. gitu ya. Peristiwa ilmiah apalagi. Ya kami membutuhkan orang-orang yang punya kompetensi untuk bekerja sama dengan kami. Dan ya banyak, misalnya kalau kita bicara tentang background ya ada yang Islam, ada yang Kristen, Iya. ada yang macam-macam Iya. latar belakang ininya. Enggak. Jadi mohon agar tidak dikaitkan dengan satu preferensi dua kelompok tertentu Iya, ya? enggak ada, itu enggak betul ya. Nah, Kita mesti oke. Jadi klarifikasi. bisa ya dipatahkan sebenarnya stigma itu ya, dokter? Ya, pertama RRT ini solid. Oke. Kita ini three musketeers, one for all for one, ya kan? Ya. Bisa kebayang nggak Bang Rismon dibela oleh HTI gitu atau berafiliasi, kan nggak kebayang Iya. ya. Jadi ini mohon agar inilah apa namanya kita tuh rasional lah. Tadi banyak ada isu-isu perpecahan, kemudian stigma bahwa terhubung ke kelompok tertentu. Nah, sebenarnya kalau bicara dari kompetensi dokter, ya, dari ilmiahnya, kemudian dari epidemiologi perilaku, sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan ini apa sih sebenarnya kalau dalam pandangan dokter? Ya, itu kan sebuah, ya saya bilang tadi nice try ya. Jadi sebuah upaya-upaya untuk membelokkan isu besarnya diganti dengan isu-isu yang sangat superficial sifatnya gitu. Padahal kan udah sejak jauh-jauh hari. Apalagi ketika buku Jokowi's White Paper itu terbit di akhir bulan Agustus ya kita launching itu. Sebetulnya kan kita udah mengajak, ayo kalau memang pihak sana gitu ya, pihak pelapor itu memang ingin membantah dari apa yang kami sampaikan, apa yang kami temukan, bantah dengan ilmu. Oke. Bantah dengan kajian ilmiah yang sama, bukan bantah dengan narasi-narasi yang tidak penting seperti itu gitu. Dan kemudian kan akhirnya dibawa kepada isu-isu itu mereka bawa ke masyarakat. Ini loh jadilah RRT ini memecah belah bangsa dan sebagainya. Yang memecah belah bangsa itu kan mereka sendiri dengan mengeluarkan isu-isu yang Iya. tidak penting itu kan gitu. Malah kami juga udah ngobrol nih kayak kalau kayak gini mendingan gini ya. Jadi Bang Rismon jangan sama Bang Jahmada Girsang, biar saya sama Bang Jahmada Girsang. Bang Rismon nanti dibalas sama Munarman aja saya bilang. Kan Supaya gitu. polarnya kelihatan. Nah, iya kan memang dan kita welcome karena memang semua juga sudah bersedia untuk membela RRT gitu kan, tinggal kita begitu aja kan. Ya yang kenceng-kencengan biar sama kenceng-kencengan gitu kan. Iya. Jadi saya sama Bang Jahmada nyanyi aja nanti di sidang. Gitu ya. Jadi artinya itu balik lagi ya bahwa isu besar itu tidak mereka kuasai. Konten, substansi itu nggak mereka Ya. kuasai. Sehingga mereka tuh lari-larinya di sini aja gitu. Di isu-isu Isu-isu yang nggak pinggiran. penting-penting, isu pinggiran gitu. Dan justru apa yang kami sampaikan, temuan kami itu justru membuat masyarakat tuh solid loh. Oke.
93% nggak main-main. Itu luar biasa. Solid Tapi loh. kan tuduhannya tudingan atau fitnah gitu, Dok. Ya sekarang gini kan saya balik ya. Iya. Kalau ini soal fitnah itu ya, saya dari salah satu penasihat hukum saya, Bang Fadil Nasution itu bilang begini. Dok inget ya, katanya ada siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan kan gitu. Nah sekarang kalau gini kita balik aja. Kan saya dituduh fitnah, Ya. ya kan? Ya udah siapa yang mendalilkan fitnah, dia membuktikan dengan apa? Oh mana ijazahnya? Ya. Karena itu materinya Iya, kan. iya, Saya iya. dibilang fitnah apa? Katanya ijazahnya palsu kan gitu. Nah siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Bagaimana dia membuktikan bahwa saya memfitnah? Nah. Satu-satunya cara membuktikan saya memfitnah adalah tunjukkan Ijazah yang asli. Ya kan? Iya. Nah itu saya balik, itu keliru itu. Keliru. Dia siapa yang loh saya tidak melaporkan siapapun kok. Iya. Kan gitu ya. Iya. Siapa yang mendalilkan, artinya siapa yang menuduhkan, dia yang membuktikan, ya kan? Oh, saya tidak melapor kok. Rencananya memang kami akan melapor sih sebentar lagi. Melaporkan ya. Tapi belum melapor ya? Belum lapor. Oke. Makanya ini Masih dalam pertimbangan lah ya. sebetulnya enggak juga, agak sedikit terlambat juga. Karena kan maksud kami ini kan kalau dalam bahasa sepak bola ini kan kita tuh pakai metode apa tuh namanya yang totally defense gitu loh. Ya. Oh, oke. Ya kan? Nah, sebetulnya bukan soal itu ya. Kita cuma pakai bahasa pertandingan sepak bola aja gitu. Tapi karena memang kami itu benar-benar peneliti ya. Oke. Peneliti tuh gimana sih orangnya tuh ini aja gitu loh. Jadi ya udah kita melakukan penelitian, abis ini apa lagi? Ya udah sekarang tuh pertanyaan penelitiannya adalah tentang riwayat pendidikan Gibran. Ya udah ayo gitu loh. Jadi kita tuh nggak, artinya bukannya kita nggak peduli ya, tapi memang jiwa raga kami itu pada penelitian gitu loh. Oke. Pada sisi naluri itu, sehingga yang mau terserah mereka mau ngapain gitu, kita begini. Yang- Itu kan tugasnya kuasa hukum ya untuk. Kalau yang versi penelitian yang buku kedua tadi boleh di-spill hasilnya gimana, Dok? Yang Gibran. Black Pepper, Black ya. Pepper. Ya apa namanya ya? Meskipun belum selesai ya? Sudah selesai, Sudah? sudah tinggal Tinggal dijahit. di launching. Iya, tinggal Oh. di launching, sudah selesai dan Oke. seharusnya memang kami mau ke Singapura, tapi itu kan kita sudah dapat data juga dari banyak kan yang sudah diaspora Singapura, guru besar bahkan profesor bahkan mereka yang pernah sekolah di MDIS, pernah kuliah di MDIS, bahkan yang pernah kuliah di pernah sekolah di Orchid Park Secondary School, itu SMP plus ya, bukan Ya. SMA ya. Ya. Oke. Itu mereka juga sudah siap untuk berikan kepada kami data. Jadi udah cukup. Oh, udah cukup. Ya sudah cukup. Ya artinya kan Tinggal kita penyuntingan akhir artinya. penjentingan akhir aja dan udah segera launching. Itu nggak butuh waktu sekitar 1 minggu 2 minggu. Rencana kami kan memang November. Tapi karena ya ini keburu kan kita jadi apa namanya? Terpecah. Iya, pikiran kita kan fokus dulu nih nyelesain yang soal tersangka-tersangka ini kan gitu. Yang mana yang urgent dulu Iya, mana yang diselesaikan urgent ya, itu. Dok ya. Nah, ini udah. Jadi intinya kan ya kami harus juga meluruskan sejarah. Oke. Karena memang ya apa ya, keberadaan wakil presiden kita ini kan penuh sekali dengan rekayasa kan, mulai dari umur. Oke. Kemudian ternyata kami juga baru dari penelitian kami ternyata memang tidak punya ijazah SMA gitu kan, dan ternyata juga kami dapatkan dari para pejabat di Kemendikdasmen Dikdasmen. sendiri ya, bahwa ternyata banyak sekali hal-hal yang janggal dan itu perlu kami telusuri sebagai peneliti. Dan ini kan sebuah tanggung jawab substantif maupun moral ya kepada masyarakat gitu, untuk menyajikan apa yang disebut sebagai kebenaran. Nah, biarlah nanti kebenaran itu akan membawa kepada mana? Apakah kemudian jadi impeachable? Apakah kemudian jadi mengusik DPR untuk membuat hak angket dan seterusnya gitu kan? Ya itu silakan aja gitu. Biar orang lain yang akan Iya melakukan gitu. itu. Yang jelas udah nih kami ini. Nah, sebetulnya saya nggak mau ngomong ini, tapi saya mau ngomong lah gitu ya supaya saya cuma sampaikan tuh gini, Pak Presiden Joko Widodo, mantan ya Pak Jokowi. Kalau Anda ingin anak Anda itu meneruskan jadi wakil presiden atau meneruskan ini, kenapa 10 tahun Anda biarkan dia? Oke. Kan 10 tahun tuh bisa S3 loh. Oh Gibran iya, tuh kan, betul. ya kan? Iya, 10 tahun itu SMA lagi, misalnya kejar iya. paket C, Iya. lalu S1, lalu S2, lalu S3. Iya, Ya kan saya nggak pantas gitu loh. iya. Kemudian di 2024 maju Langsung jadi, running. iya kan? Pantas gitu loh. Kok nggak melakukan apapun? Dan kita dipaksa untuk menerima kepalsuan-kepalsuan. Kita dipaksa untuk menerima seseorang yang tidak punya, Kapasitas. bukan sekedar kapasitas sebenarnya, kalau kita bicara undang-undang, dokumentasinya Oke. kan.
dokumennya. Syarat formal. Kan itu syarat formal, Iya. ada di Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang masih kita pegang. Ya. Ya, kan itu syarat formal itu dipenuhi dulu dong. Dan sebenarnya kan nggak perlu harus S3 kan? Enggak, SMA. saja ada. Iya. Konstitusi juga mensyaratkan SMA. Iya, SMA aja, tamat SMA atau saudara tamat. Yes, atau sederajat, artinya paket C pun juga tidak ada masalah. Spill dari penelusuran data yang kami dapatkan dari Mendikbudrismen, bahkan raportnya aja nggak lengkap. Oh. Kan raport itu kan Ini data yang dari Diterima. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Iya. terkait dengan data biasanya kan kalau kita bersekolah di luar negeri, kemudian menggunakan Iya. sertifikasi atau ijazah Iya. yang kita peroleh di luar negeri itu Iya. kan harus ada penyetaraannya. Ini data penyetaraan itu. ya salah satu dokumen dari sekian, kalau nggak salah ada 9 item ya. Ya. Itu salah satunya. Kalau mau disetarakan itu harus ada raport 3 tahun. SMA ya. Ya. Nah sementara ini kalau kita bicara secara sekuensnya, Gibran itu SMA yang ternyata bukan SMA, SMP plus ya atau O level itu SMP ya. Jadi dari SD primary school, kemudian secondary school itu kan SMP plus 4 tahun karena 4 tahun itu dia ternyata hanya ikut 2 tahun di situ. Ini data Dikdasmen ya. Berarti dia hanya punya raport 2 tahun. Oke. Berarti nggak mungkin disetarakan sama Dikdasmen kan? Iya. Artinya tidak hanya sekedar ijazah aja, rapor-rapor pun juga diperlihatkan ya, Dokter Tifa. Jadi dan yang menarik lagi adalah seandainya itu dikatakan itu sebagai SMA, tetapi surat penyetaraannya tidak dari Orchid Park Secondary School, tapi dari yang disebut sebagai UTS in Search. Kan surat penyetaraan yang kemudian dilegalisir dan didaftarkan untuk maju wali kota maupun wakil presiden kan surat penyetaraan itu Ya. dari UTS in Search. Maka kita perlu karena ini ada UTS, University Technology of Sydney, dan ada lembaga namanya InSearch, tapi nggak ada namanya UTS InSearch. Nggak ada namanya lembaga itu UTS InSearch. Kan penasaran kita gitu. Itulah yang kemudian Iya. ditelusuri oleh Mas Roy. Betul. Kalau UTS InSearch, artinya itu ada di bawah kendali atau di bawah institusi yang disebut University Technology of Sydney. Ya. Ya kan? Iya. Ya kan? Berarti Betul. orang ini atau siapapun ini adalah calon mahasiswa yang sudah diterima. Dan tinggal apa katakanlah Penyetaraan iya, bahasa atau Ya. apa biasanya. memperbaiki bahasa Inggrisnya dan Ya, sebagainya. meningkatkan Tapi IELTS atau apa. ya, tapi dia sudah diterima sebagai mahasiswa UTS gitu kan. Kan itu. Tetapi lembaga itu nggak ada. Yang ada di bawah UTS itu namanya UTS College. Dan memang di Australia terkenal banyak Oh college. iya, jadi macam-macam kan, misalnya Deakin ya, Deakin University Yeah. dia punya Deakin College. Deakin College, Melbourne oke. Uni dia punya Melbourne College. College. UTS juga punya UTS College, tapi nggak ada yang namanya UTS InSearch tuh nggak ada. Saya coba ini kan ada tiba-tiba di website ya di ini ada UTS.2 InSearch, nggak ada, itu fake. Nggak ada lembaga itu. Jadi adanya UTS ada sebagai university dan adanya InSearch. InSearch pun juga ternyata setelah Mas Roy ke sana itu lembaga udah bubar. Udah nggak ada lembaga kursus bahasa Inggris itu tuh udah nggak ada. Dan apalagi ada pengakuan yang sampai dengan hari ini itu tidak juga diklarifikasi oleh Gibran sendiri. Oke. Ya, Pak Iksan Katonde yang mengantarkan Gibran untuk ke apa sana. namanya ya menjalankan sebuah memori singkatnya, pernah 6 bulan sekolah di situ gitu kan. Ya dia katakan bahwa saya cuma 6 bulan dan nggak selesai begitu. Nah ini kan gimana nih, penipuan publik kan? Betul. Masa kita biarkan? Iya. Masa saya atau kami RRT sebagai peneliti tidak terpanggil untuk memberikan jawaban? Dosa dong kami. Kalau dalam tradisi Islam disebut setan bisu kan? Peneliti ilmu seorang yang mengerti diam namanya setan bisu. Iya. Nah itu yang sekarang kami tunaikan dalam bentuk buku Insya Allah Gibran's Black Paper. Nah, karena Itu, tadi iya. Gibran artinya juga cukup banyak dan fokus pada Gibran saja. Iya, riwayat pendidikannya. Jadi Ya. ini bukan soal ijazah. Jadi riwayat pendidikan ya, artinya yang katakanlah riwayat pendidikan yang paling khusus adalah yang membuat dia bisa jadi wakil presiden, kan itu. Kan harus diperjelas. Dan Kalau sampai tadi Mas semua- Pung bertanya soal spill buku Black Paper, karena ini bentuknya adalah sebuah trilogi,
Yang dark ini ceritanya tentang apa sih? Kalau mau di-spill sedikit aja mungkin kalau seandainya tidak berkenan lebih panjang. Ya, sedikit aja karena Sedikit. memang ya kita kan baru mulai itu. Jadi Iya. tadinya itu yang buku kedua tadinya. Makanya Oke. kan kami sampai ke perjalanan ke Solo, kami Iya. ziarah dan sebagainya. Ya, kan itu yang pernah itu baru dilakukan. cuma ini yang kami melihat ini lebih lengkap, penelitian kita lebih lengkap. Sudah bisa segera dan urgent ya sifatnya. Oke. Karena masyarakat butuh banget mendapatkan ini karena sudah liar kan apa Oke. namanya polemik dan pertanyaan masyarakat tuh udah ini makanya kita dulukan nih. Nah, kalau yang buku ketiga kami ini memang ini sebetulnya kami berikan itu sebagai sebuah komparasi terhadap data yang diperoleh oleh Pak Bambang Tri. Pak Bambang Tri. Pak Bambang Tri kan ada dua ya, apa namanya Jokowi Undercover. Undercover 1 Oke. dan Jokowi Undercover 2. Jokowi Undercover 1 tentang ijazah pendidikan, Jokowi Undercover 2 itu tentang riwayat masa lalunya. Riwayat Nah hidupnya. jadi trilogi ini insya Allah akan kami lengkapi dengan Jokowi's Dark File. Oh. Jadi file-file yang abu-abu dari seorang ini dan supaya diketahui juga dari pihak yang bersangkutan, hal yang kayak gini tuh biasa di dunia. Oke. Iya, banyak sekali buku-buku tentang sejarah kelam atau sejarah yang membutuhkan klarifikasi dan sebagainya dari para tokoh-tokoh besar, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Itu banyak sekali di dunia. Ada ribuan buku tentang Presiden Bill Clinton, ada ribuan buku tentang Presiden Barack Obama dan segala macam apalagi Hitler ya banyak sekali buku versi tentang dia dan itu biasa aja gitu. Kan konsekuensi dari orang besar. Sama ketika Trump dapat email yang itu, yang dikaitkan dengan nama orang-orang termasuk Bill Clinton dan Iya. dan dia nanggapin santai aja Iya tuh. biasa aja. Ya udah, misalnya Obama ya waktu itu ya Iya. kalau ini kaitannya di Sama asal usul ya. oh lahirnya nggak di ini. Iya. Nggak di Nggak di Amerika, Amerika, gitu iya. kan. Udah santai aja nih akte kelahiran saya, kelahiran Hawaii. Hawaii, Gitu kan. dikeluarin. Santai aja, Iya. nggak usah harus Iya. terhina-hina atau tersinggung-singgung atau terendah-rendah kan nggak usah, santai aja. Karena konsekuensi dari diri menjadi orang besar, menjadi tokoh besar yang jauh melampaui dirinya, ya orang akan melihat dari segala aspek kan. Betul. Segala faset dalam hidup dia, termasuk yang loophole-nya gitu loh. Jadi yang ada yang bolong-bolongnya itu kan yang membuat para peneliti ini terusik untuk menjawab dan sebagainya itu biasa aja tanggapannya. Apalagi seorang presiden. 10 Apalagi tahun. seorang presiden. 10 tahun, ya wajar dong. 10 tahun. Dia pejabat publik. Iya, kalau ada sesuatu yang mengusik ya kita jawab dan seandainya itu tidak berkenan ya udah. Mana misalnya tentang ijazah saya. Santai aja nih ijazah saya kan santai aja. Tapi kan itu sudah diperlihatkan ke beberapa wartawan, tapi tidak boleh difoto. Kemudian relawan, Ya. itu tidak cukup, dokter? Ya dari mana kita tahu itu ijazahnya yang benar orang kami wartawan ingat kan itu Iya. ada beberapa wartawan yang disuruh masuk tapi HP-nya kami suruh tinggal, kamera kami suruh tinggal, Iya. terus kami lihat ini gitu. Betul. Terus dari mana kita bisa percaya itu benar-benar terjadi kan gitu. Demikian juga dengan para termul ya. Oh kami lihat yang paling unik, yang paling lucu kan yang terakhir. Kami tadi barusan dari rumah kediaman beliau melihat ijazah. Wait, tanggal 26 Juli 2025 bukankah Presiden Jokowi mengatakan bahwa ijazah itu sudah disita sama Polda Metro Jaya? Ya, Iya. betul. Dari mana ceritanya tiba-tiba muncul lagi di Solo? Apalagi ketika kami diperiksa kemarin, saya diperiksa. Ini saya bilang ya Iya. bahwa dalam banyak pertanyaan saya bilang begini. Pak pemeriksa, saya bersedia untuk memberikan keterangan dengan syarat 2. Ijazah Pak Joko Widodo ada di sini, tunjukkan kepada saya dan laporan-laporan polisi yang 5 itu tunjukkan saya supaya saya ngerti. Siapa yang menuduh saya dengan pasal 27A ini siapa sih? Siapa yang menuduh saya dengan pasal 3235 ini siapa sih? Iya. Ya kan? Masa saya ini pasal ini Ya. berkaitan dengan hidup saya dan keluarga loh. Masa saya nggak boleh lihat? Ya kan? Iya. Nggak Ya. fair dong, Ya. gitu kan? Ya nggak apa-apa Bu, gitu. Ya sudah tulis aja terus omong-omong Pak, saya mau tanya, itu ijazah kemana? Kenapa tidak ditunjukkan kepada kami? Ini status kami udah naik jadi tersangka. Jadi itu sekarang udah di lab 4 itu sudah dalam kondisi sudah dikunci. Kuncinya gimana sih Pak? Jadi udah seperti spesimen itu. Waduh. Saya bilang, Udah jadi saya bilang, Bapak benar-benar lihat apa enggak? Jadi semacam udah dibikin ditutup dan segala macam. Berarti termul yang itu bohong ya Pak ya? Yang mengatakan Yang melihat melihat di rumahnya di Solo ya? Aduh ini.
Memang ya ya. kebohongan itu kan ditutup dengan kebohongan-kebohongan Dengan berikutnya dan kocar-kacir karena iramanya tuh nggak Betul. harmonis gitu Iya. kan. Ya sudah, biarlah masyarakat yang tahu. Kalau kami kan selalu konsisten ya. Ya. Di mana misalnya Dr. Tifa diwawancara di sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang, di mana saya tidak konsisten? Iya. Iya. Mas Roy, Bang Rismon, di mana kita nggak konsisten? Bahkan sampai Bang Rido kemarin ya, itu sampaikan beliau kan ahli digital forensik, ahli AI juga. Itu namanya penelitian karena saya digital forensik, saya kompeten untuk menilai apa yang dilakukan oleh karyanya Bang Rismon. Ini mustahil dibantah. Ini hasil penelitian kelas dunia. Apalagi kemudian beliau baca juga yang saya yang neuroscience, neuropolitika. Waduh, udah nggak bisa berkata-kata lagi, beliau bilang begitu. Ini buku kelas dunia. Jadi bantahlah dengan penelitian kelas dunia juga gitu loh. Seperti itu. Kan fair ya, dan kita gini loh, dengan peristiwa buku Jokowi's White Paper, dengan peristiwa ini tuh kita mengangkat derajat kecerdasan masyarakat Indonesia setinggi-tingginya loh. Iya. Ya kan? Betul. Masyarakat itu mencerdas dengan cepat gitu. Tahu, oh ada yang namanya uji kerning, oh tahu yang namanya ELA, oh tahu yang namanya fax ya, jadi facial action coding system. Oh jadi ternyata wajah seseorang itu bisa menampilkan kebohongan dan sebagainya yang saya tulis. Itu kan kita karena wawancara seperti ini kan kita, jadi masyarakat tuh benar-benar terangkat tuh kecerdasannya dengan peristiwa ini. Yang nggak terangkat ya cuma termul yang jatuh ke bawah malah. Yang tersisa 7%. Tersisa 7% itu. Ini kita berandai-andai, Dr. Tifa. Jika pada suatu saat nanti ijazah aslinya itu diperlihatkan, baik kepada RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, atau ke hadapan publik, bagaimana respon dari Dr. Tifa? Ya nggak apa-apa. Kan itu yang kita tunggu toh. Pertama itu yang kita tunggu, itu selembar itu tuh, itu tunggu 11 tahun ya kan. Kalau kemudian selembar itu muncul, abrakadabra, bim salah bim muncul, ya kami akan katakan, karena ada pasal-pasal ini, kami izin ya untuk kami puslapor secara independen. Apakah itu menggunakan laboratorium yang ada di ITB, laboratorium yang ada di UNER, atau laboratorium yang ada di Singapura, atau rekanan kami yang ada di Amerika yang udah siap, kami izin. Karena ini kaitannya kan dengan apakah umur kertas ini benar-benar umur kertas Sesuai di dengan tahun 85. 85. Umur tintanya juga sesuai, ya kan? Kemudian apakah tanda tangan ini benar? Karena kita nggak bisa begitu aja. Oh lembarannya nggak bisa. Kami minta hak kami untuk melakukan penelitian itu, begitu aja, santai aja. Dan kalaupun ternyata itu benar asli ya nggak apa-apa kita terima toh. Kenapa tidak harus bisa dilakukan oleh lapor? Toh kita polisi kita, Bareskrim kita juga punya puslapor yang juga sering menggunakan scientific crime investigation di dalam penyelidikan maupun penyidikan. Ya sekarang gini deh. Uji lapor itu pertama kali disampaikan oleh Kabareskrim, oleh Bareskrim ya. Bareskrim. Yang sekarang apa dia yang sekarang jadi Kapolda something itu, Pak Johandani itu di tanggal 22 Mei 2025. Itu kan itu adalah laporan tentang uji lapor. Ya kan? Uji lapor. Betul. Tapi barang yang diuji nggak ada di situ. Dan malah mencocokkan antara yang beredar di media sosial dengan yang diunggah oleh Mas Roy dan Rismon juga sempat mengunggah itu. Nggak ada barangnya di situ. Kemudian muncullah di belakangnya Bareskrim itu foto dari fotokopi yang ada lipetannya, di tengahnya ada seperti tumpahan kopi. Apakah itu barang yang diuji di lapor? Itu aja kita sudah ragu dari sekitar 50 dokumen yang dipresentasikan loh. Termasuk berita-berita koran dan segala macam. Iya, apalagi itu kan banyak sekali kan ulasan saya tentang kejanggalan-kejanggalan pada dokumen-dokumen berikutnya, bahkan yang paling lucu dan paling seru kan tentang KKN. Di situ katakan KKN Joko Widodo tahun 83, yang bersangkutan sendiri mengatakan KKN saya awal tahun 1985. Piye ini? Coba artinya, ini pekerjaan karena tidak ada kepercayaan yang runtuh setelah
konferensi pers itu yang membuat Dr. Tifa dan kawan-kawan akhirnya ya lebih baik kita cari yang independen. Lah iya dong, gimana Iya. kita, ini puslapor yang kita hormati, institusi kepolisian kita hormati. Kita sayang sama institusi kepolisian. Kita nggak pengen mereka bekerja dengan cara seperti ini gitu. Nah kita ulang kan, kita minta gelar perkara khusus Iya. ya tanggal 9 Juli 2025 di mana saya sebagai ahli, salah satu ahli yang dihadirkan. Kita tunggu-tunggu, nggak datang juga tuh kertas selembar itu. Benar menggelar perkara khusus kan? Jadi hanya karena kertas selembar ya Mas. Jadi begini dramanya, berseri-seri. Berseri-seri. Itu kemarin itu apa korupsi 1,2 triliun. Ini uang 1,2 triliun muncul. Pembunuhan. Iya. Pisaunya muncul. Iya. Ini ijazah mana? Tidak muncul-muncul. jadi Foto ini- dari fotokopi yang muncul Iya, iya, gimana? Dan ini akan jadi berseri sama seperti bukunya Dr. Tifa dan iya, kawan-kawan ya. iya. Jadi trilogi gitu ya. Makanya. Terima kasih telah hadir di To The Point aja Dr. Sama-sama. Tifa. kasih, Dok. Oke, mudah-mudahan Terima kasih. memuaskan. Iya. Menurut saya. Sobat Tindo, penelitian ilmiah atau fitnah hanya pengadilan yang akan memberikan putusan final. Namun, sebelum diketuk palu, kita melihat sangat jelas antara keraguan berbasis data bertemu dengan jeratan Undang-Undang ITE. Saya Eka Kesuma, Saya Pung Purwanto. sampai jumpa di To The Point berikut. Salam. To the point aja.